langkah selanjutnya beli tiketnya nyuruh keluarga, apa anak, apa saudara, apa bon sama majikan yang di sini, Bu? Enggak, saya nggak ambil pusing, saya nggak mau pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dikasih kesehatan semua, dikasih rezeki yang banyak, halal barokah. Dan di kali ini teman-teman, dalam vlog saya bertemu seorang ibu TKW yang kerja di Arab Saudi sampai 32 tahun, dan dia mengalami pulang. Gimana ceritanya pulang itu? Coba saya mau tak tanya tentang seorang TKW ini, riwayat pulangnya. Let's go. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar Ibu ini kerja di Saudi Arabia itu udah terlalu lama ya, Bu? Iya benar. Iya. Berapa tahun, Bu? 32 tahun insya Allah kalau nggak salah ya. 32 tahun. Terus selama 32 tahun itu pernah mengalami pulang Pulang ke Indonesia? Pulang 2 kali. Pulang 2 kali. Iya. Nah, saya dengar-dengar waktu pulang yang kemarin itu ada sejarah kisah. Gimana itu, Bu? Kok saya dengar-dengar dari sahabat-sahabat itu ceritanya gimana waktu pulang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman yang ada di Saudi, baik di Taif, di mana aja. Semua buat teman-teman saya yang satu perjuangan. Ya kalau ditanya begini mah panjang banget ceritanya ya. Iya, nggak apa-apa, Bu, ceritanya gimana? Sebenarnya sih aku nggak mau mengungkapkan ini karena masih ini kepengen mengikuti sejarah saya waktu bagaimana ceritanya kepulangannya. Sebenarnya ini kehidupan saya ya sangat pedih banget, antara saya yang sama kuasa yang tahu. Kalau diceritain aku juga nggak bisa cerita. Ya nggak apa-apa, kita nggak ada salahnya kita tukar pengalaman. Iya, benar banget, Bu. Ceritanya sangat sedih banget ini. Saya dengar-dengar itu ceritanya gimana kok bisa pulang sampai ketinggalan pesawat, gimana ceritanya itu? Awal mulanya itu apa dikarenakan taksinya yang lambat, apa nggak tahu tempat bandaranya, apa gimana awalnya, Bu? Ya nggak tahu, saya juga nggak pernah kemana-mana selama di Saudi. Kejeda 1 kali sama anak-anak sama suami saya. Habis itu saya juga nggak tahu, cuma Mekah, Taif ini aja. Juga saya jarang juga kemana-mana. Oh Nggak iya, tahu, bahkan benar itu benar. kejadiannya mendadak sekali. Karena Jadi, ini sih kita punya program, kepengen pulang. Tapi nggak ngerti ya Allah punya kehendak lain. Dan saya sakit waktu itu pulang jam 8 pagi. Saya pulang dari rumah sakit dan langsung saya jatuh pingsan. Saya periksa ke dokter, saya dinyatakan ada sakit kepala yang berkelebihan. Saya cari obat ke sana kemari, tapi nggak ada yang cocok. Sampai 15 hari, habis saya tumbang, nggak enak makan, nggak enak tidur. Bahkan apapun aku nggak bisa nelan, cuma air, teh. Bahkan kalau lihat apapun aku bisa muntah. Tapi aku ambil hikmahnya itu semua, karena semua nggak bisa dibeli dengan kebahagiaan apapun. Itu juga hikmah buat saya, barangkali saya memang harus pulang. iya benar, Bu. Iya. Nah, ini yang saya dengar-dengar ya, Bu, itu ibu ini kok bisa pulang, bisa ketinggalan pesawat, itu gimana ceritanya, Bu? Nggak ngerti. Oh, Cuma saya cerita sama adik aku, ya adik saya yang proses beli tiket. Habis itu beli tiket udah tahu tanggal harinya sekian. Dan semuanya aku di keadaan sakit, saya yang proses adik saya semuanya. Habis itu adik saya bilang sama temennya nganterin saya ke bandara. Tapi maaf aja, barangkali teman saya ada di Taif sini, mohon maaf, bukan aku menceritakannya kelemahan sampean atau bagaimana. Memang ini karena video ini menanyain saya, sehingga saya cerita ya, memang kejadian seperti ini. Iya, Memang saya iya. nggak tahu mana tentang itu, memang keadaan aku sakit. Dan Mas itu nganterin,
ke Bandara Jeddah. Sampai di sini dia sholat asar dulu di Kodok. Habis itu sampai ke sono, tahu jalannya kemana. Itu bandara airport Jeddah internasional apa domestik. Ternyata yang dianterin ke airport domestik bukan internasional. Sampai ke sono nyari kesalahan bis, nyari lagi kesalahan bis. Udah sampai sono dilihat sama penjualan tiket, yang bisa masuk adik aku ditolak. Aku nangis, aku mojok. Akhirnya saya melambai-lambaikan tangan karena saya kehilangan adik saya, mengantarin saya masuk ke airport. Saya teriak-teriak karena saya memang waktu itu aku sakit, nggak bisa jalan. Boro-boro aku bisa menahan tubuh, sedangkan aku melihat orang di depan saya itu aja, aku nggak bisa melihatnya. Tapi aku tahu kalau memang itu Allah sama saya yang ada hikmahnya untuk kejadian semuanya. Dan aku pulang minta telepon lagi sama mas itu, tolong jangan tinggalin aku sendiri di sini. Dan mas itu udah sampai di perjalanan Taif. Oh, dari Jeddah itu dia nganterin langsung putar balik pulang ke Taif. Iya. Jadi nggak nunggu check in ibu itu sampai ke dalam dulu. Jadinya waktu check in itu ibu masuknya itu udah telat apa memang perjalanan yang lama, apa namanya check outnya itu terlalu lambat? Enggak, mas itu nyampein ke sono sama teman saya juga dari rumah sakit. Sampai sana udah nunggu, habis itu udah semuanya selesai. Habis itu ya udah selesai semuanya mbak, oke. Habis terima kasih banyak. Habis itu mas itu udah pulang ke Taif. Mas itu perjalanan Taif, aku proses untuk pulang ke Indo. Setelah dari petugas airport di sono ngeliatin bahwa kamu udah telat datang ke sini telat. Yang bisa masuk cuma adik aku, saya nggak bisa. Oh, berarti si ibu ini pulang itu di barengan sama adik? Iya. Nah, jadi adik ibu ini udah bisa masuk, ibunya ketinggalan di luar gitu kan? Bisa masuk, soalnya kan ketinggalan tiket. Yang bisa terbang adik aku pulang ke Indo, saya nggak bisa, kata di cancel harus besok. Oh gitu. iya. Jadi aku nggak bisa pak, karena ini saya beli tiketnya bareng-bareng. Kok bisa kamu cancel, yang satu berangkat, sayanya kok enggak. Akhirnya saya nangis-nangis di situ karena aku nggak tahu jalan. Aku nggak tahu tuh pertama kali aku pulang ke Indonesia sendiri. Berarti saya nangis, saya duduk di pojokan airport, udah orang lalu lalang pergi, pulang pergi, bolak-balik. Aku teriak-teriak adik saya. Udah adik saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sono. Aku telepon sama supir ini juga terkejut bagaimana mbak kejadiannya bisa begini. Ya nggak ngerti ya, apa ketelatan masnya waktu itu salah juga jalannya menuju airport ke domestik ke internasional. Akhirnya karena ketelatan itu masnya cari jalan di mana mana jalannya ya sedangkan saya kan nggak punya pengalaman apa-apa. Saya cuma nurut aja. Ya sampai sono rencananya marat-marit kayak gini. Ya udah akhirnya mas itu balik lagi ke airport ngambil saya. Pulang lagi ke Taif. Habis itu adik saya di sono juga di dalam. Nggak enak karena saya pulang sendiri dalam keadaan sakit sama mas ini. Hanya dia juga nyusul lagi besoknya pulang ke Taif lagi paginya lupa taksi. Benar. Jadi gini teman-teman, ini si ibu ini dia kerja selama di Saudi itu 32 tahun ya. Jadi dia pulang ketinggalan pesawat karena pulangnya dia itu berdua sama adiknya. Adiknya bisa check in masuk, si ibu ini belum. Akhirnya yang pintu yang check in yang ketiga itu sampean nggak bisa masuk kan, udah tutup kan. Jadi pesawatnya itu udah terbang. Udah, cuma ini bagai airport. Adik saya suruh cepet-cepet ya suruh cepet. Soalnya ini 5 menit atau 10 menit udah mau terbang. Kamu cepet ke sono. Nah, karena adik saya melihat saya menangis, hanya dia nggak tega meninggalkan aku sendiri di luar airport dalam keadaan aku sakit. Juga satunya saya nggak punya pengalaman, keduanya saya sakit, ketiganya juga tiket angus. Keempatnya daripada adik saya terbang juga nggak ada guna karena dia pulang ke Indo kan nganterin saya. Iya. Dalam keadaan seperti ini
Ya tapi sih nggak ada yang saya seselin, memang ini hikmah buat saya. Iya benar. Dan hikmah barangkali semua teman-teman yang ada di sini juga pernah mengalami seperti saya. Tapi semua kejadian dan hikmah ini saya ambil dengan ikhlas. Insya Allah ada Hikmahnya. ada hikmahnya, ada rencana Allah lebih baik buat Iya, kita, buat rencana keluarga Allah saya. lebih baik. Iya, betul. Iya. Jadi pengalaman ibu itu sangat sedih banget ya. Dan biasanya kalau menurut saya ya Bu, apa itu kalau ketinggalan pesawat itu kan tiket kan hangus. Jadinya itu terus gimana? Ibu itu tiketnya hangus apa di cancel sama adiknya yang udah masuk tadi apa gimana ceritanya tentang tiket itu? Waktu itu diurusin lagi di sini, dekatnya rumah sakit. Ditanyai sama penjualan tiket. Habis itu tiket saya angus, cuma kembali berapa persen itu waktu itu. Oh, berarti apa itu tiket Nggak itu angus semua, nggak angus semua. Cuma dirugi berapa persen setengahnya balik gitu. Dirugiin setengah, akhirnya ibu apa itu beli lagi tiket kan gitu kan? Akhirnya saya pulang ke Indo. Iya. Saya beli tiket dari Indonesia. Oh, jadi habis itu ya mungkin karena ibu mau pulang kan mungkin masalah duit juga kan udah dikirim ya, namanya kerja di luar negeri, Iya, uang dikirim, bulan. udah beli tiket, udah siap, akhirnya ada musibah itu, ketinggalan pesawat itu kan pasti pusing ya Bu, pusing apa itu gimana cara beli tiketnya kan, Iya. karena uang kan udah dikirim semua. Iya. Nah itu terus ceritanya ibu itu langkah selanjutnya beli tiketnya nyuruh keluarga apa anak apa saudara apa bon sama majikan yang di sini Bu? Enggak, saya nggak ambil pusing, saya nggak mau pusing orangnya. Kalau memang sudah pertama yang hilang nggak jadi masalah. Tahap kedua memang Allah lagi mencoba dengan jalan hidup saya seperti itu, saya terima. Tapi aku nggak mau melambat laun nggak mau. Hanya saya telepon ke Indo. Dan alhamdulillah ya orang hidup itu kan harus punya plan ya, punya rancangan hidup. Punya apa yang punya direncanain dan apa yang harus dilakukan, tapi Allah yang sebaliknya menentuinnya. Memang saya terus terang dalam kehidupan ini dari kecil sampai setua ini memang saya pejuang dalam kehidupan keluarga, pegawai keras untuk baik dari diri sendiri buat keluarga, apapun himbatannya, walaupun apapun efek dan apapun itu udah tanggung risikonya saya. Dari ngangkatin ke Indo sampai aku sekian tahun di Saudi, udah saya tanggung resikonya dengan apapun, alasan apapun dan akibatnya apapun. Habis itu saya telepon ke Indo, udah saya dikirim dari Indo, beli tiket di Indo, dan aku pulang cuti, dikasih 6 bulan sama majikan karena saya 21 tahun nggak pernah cuti. Iya benar. Dikasih 6 bulan. Karena saya nggak pernah pulang ke Indo ya Mas. Iya. Hanya kelihatan di Indo tuh agak kaget sayanya kehidupan Indo begini. Apalagi itu kan bukan daerah saya ya. Di Malang, seorang Jawa Barat meninggalkan tempat itu sampai 30 tahun nggak pernah pulang ke Jawa Barat. Jadi agak kaget. Jadi gitu, nggak nyampe di Indonesia itu kan bingung ya namanya 21 tahun baru pulang itu kan perubahan di Indonesia udah beda kan. Waktu zaman kita masih di Indo, kamu di Indo kan mungkin bangunan tetangga itu masih biasa, sekarang kan udah beda, makanya bikin ibu bingung itu kan. Iya. Betul sekali itu, karena nasib seorang ibu ini pulang kena musibah sampai tiket hangus dan apa itu kerugiannya bukannya sedikit, namanya tiket di luar negeri itu teman-teman pasti puluhan juta itu yang jelas. Jadi ibu ini tetap tegar, tapi Masya Allah ibu ini tegar, tetap semangat, tetap berjuang lagi dia. Gimana caranya bisa pulang ke Indonesia, akhirnya dia nelpon ke Indonesia, suruh beliin tiket dikirim lagi ke Saudi Arabia. Dan waktu itu ya Bu, yang saya dengar itu perjalanan antara kota Thaif sampai ke Jeddah itu kan cuman 2,5 jam. Nah, kenapa kok bisa telat? Apa mungkin waktu perjalanan ibu itu mampir di restoran, apa beli apa oleh-oleh di jalan? Gimana itu berhenti apa enggak kok bisa telat itu? Gimana Bu ceritanya? Ya saya kan berhenti. Berhenti sampai sana kan aku cuma pengikut di dalam mobil. Habis itu orang-orang cari minyak wangi kecil-kecilan, katanya itu hadiah, botol kecil kayak gitu, seperti oud. Nah teman-teman saya di sono sholat asar dulu di kodok, barangkali telat ya. Ya namanya kita teman beli sawerma, futur dulu.
Ya namanya saya kan nggak punya pengalaman hidup, Iya, nggak benar. punya kemana-mana, Mm-mm. sampai lagi saya sakit. Mm-mm. Ya dia mencoba dalam mobil, ya udah kata si Mas, ayo takut ketelatan. Memang benar-benar terjadi, Mm-mm. terjadi ketelatan, memang benar. Angus semua duit, ya nggak apa-apa ya, cuma ada hikmahnya, punya pengalaman di Saudi sekian tahun, walaupun pahit, tapi bisa untuk buat sport saya untuk kedepannya lebih semangat lagi gitu, lebih Iya, hati-hati benar. lagi. Benar. Ini bisa untuk pengalaman saya dalam hidup. Insya Allah barangkali saya punya masalah seperti ini lagi, jadi kita harus lebih hati-hati. Iya, benar sekali, Bu. Untuk Benar semuanya, sekali. teman-teman juga seperti saya ini orang bodoh ya, di Saudi terus mikirin duit terus, di rumah sakit terus, di rumah terus nyari duit terus, puluhan tahun terus. Bahkan memang badan ini perlu istirahat. Anggota badan kita ini punya hak untuk istirahat. Tapi kita punya keinginan apa, Allah juga nadirkan apa. Semuanya ada hikmahnya, kita disyukurin dan ikhlas, kita tetap berjuang dan semangat aja. Iya. Terus si Bu apa itu selama 32 tahun itu kerjanya khusus rumah sakit ya, Bu? Iya. Belum pernah pindah-pindah kan? Ya, nggak pernah saya. Oh ya. Di rumah sakit saya punya ceperan, ya alhamdulillah dikasih sama majikan. Ini ya rencana Allah juga buat keluarga saya. Atas izin suami juga ya, kita semangat hidup untuk Iya. masa depan anak-anak juga. Ya alhamdulillah lah, dari situlah warna rezeki, namanya kita orang tani, orang nggak punya di Indo, pulang ke Saudi banyak rezeki. Dari semangatnya situlah saya nggak pernah pulang. Dari real ke real saya tabungin, punya harta dikit-dikit, alhamdulillah. Dulu-dulu kita ke sini cuma bawa seragam dari Rumah Sakit Gatot Subroto dan PT Binawan. Iya. Cuma satu tas sama seragam, paspor. Itu aja sobek-sobek. Sekian lama bertahun dan bertahap, hari demi minggu. Alhamdulillah dengan keikhlasan dan ridho, restu dari semuanya. Alhamdulillah ya berhasil kita ya dengan ikhlas semangat cari duit. Dapat rezeki dari majikan, dari hasil dari rial ke juta. Dari situ sampai saya saking semangatnya punya duit, sampai saya sekian lama saya nggak pulang sampai 21 tahun. Iya, Bu. Apa itu cuman ya alhamdulillah selama Ibu ini jadi apa itu jadi pekerja di Saudi di rumah sakit, dia itu udah ya alhamdulillah dia bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, sampai bisa bikin rumah dan bisa beli apa-apa kan, Bu? Alhamdulillah, Nah. alhamdulillah syukur ya Rob. Alhamdulillah. Iya, jadi anaknya itu teman-teman bisa kuliah, dia bisa bangun rumah, dia mengubah nasib ke luar negeri itu nggak salah. Dia alhamdulillah sukses. Dikarenakan dia kena musibah itu cuman karena saking lamanya dia nggak pernah pulang, jadi Dia nggak bisa pernah tidur. iya nggak pernah tidur karena istirahat. kerjanya kan malam terus ya, Bu. Iya. Iya betul. Jadi karena ketinggalan pesawat itu bukannya apa-apa, karena dia lama nggak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan sopirnya juga minta maaf itu terlalu lambat, mungkin sopirnya berhenti di jalan, mungkin karena nganterin orang pulang, mungkin banyak beli oleh-oleh di jalan ini dan itu, nggak memperkirakan sampai bandaranya jam berapa. Begitu kan, Bu, cerita yang sebenarnya itu. Insya Allah. Dan gini teman-teman, saya telah mewawancarai seorang ibu ini pekerja di Saudi selama 32 tahun. Alhamdulillah dia dikasih kesehatan, dikasih rezeki halal barokah, bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, bisa bikin rumah di Indo. Dan alhamdulillah wawancara di kali ini tentang TKW di Arab Saudi saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.